mata pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika ya. Oke. Langsung aja ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau nih ya? Saya, Bu. Oke, Sofina. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, ini semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Coba sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Udah sarapan? Sudah, Bu. Pakai apa sarapannya? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, Bu. Mie goreng, Bu. Mie goreng? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah ya, kalau udah sarapan. Iya, Bu. Kira-kira udah siap belum untuk belajar? Iya, Bu. Ya. Oke, sebelumnya ini boleh pinjam absennya? Boleh, Bu. Iya, saya kan sama dia. Lupa, Bu. Lu bawa ya? Iya, maaf ya, Bu. Oke, kalau gitu siapa yang hadir? Hadir semua, Bu. Semua. Oke, nanti ibu minta ya itu apa? Data anak-anak ibu semua yang hadir, kemudian berapa orang gitu ya. Karena kadang ibu lupa juga kalau misalnya dari tidak ada catatannya gitu. Karena nanti ibu pas ngasih nilai itu ini harus berapa ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke, anak ibu semua. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan ibu. Minggu kemarin kita udah membahas tentang layanan informasi ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Layanan informasi. Nah, untuk itu sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, ibu pengen tahu nih kira-kira sampai mana sih pemahaman anak ibu semua tentang layanan informasi tersebut. Kira-kira ada nggak yang mau ngasih pendapatnya atau ingat materi yang kemarin yang ibu jelaskan itu tentang layanan informasi itu apa sih? Kan ada yang bisa? Bu, Ya, Afi? layanan informasi yang pernah Ibu sampaikan minggu kemarin itu tentang bullying, nggak, Bu? Yang itu memberikan informasi terkait yang Ibu sampaikan dari pengertian bullying itu tadi, dampaknya, jenis-jenisnya. Nah, itu dari kami tahu, Bu. Oke, bagus ya. Jadi itu layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan oleh peserta didik untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang baru atau mungkin mengulas hal-hal yang sudah Anda ketahui, tetapi mungkin membenarkan gitu ya, Nak. Oke, pada hari ini kita lanjut ke pelajaran kita yaitu tentang layanan pemasaran konten. Sebelum itu Ibu menjelaskan apa sih layanan pemasaran konten itu, ada nggak anak-anak Ibu semua yang sudah tahu apa itu layanan pemasaran konten? Yang tahu nggak? Saya, Bu. Oke, lagi. Itu, Bu, layanan pemasaran konten itu seperti konten-konten yang bisa membuat diri kita menjadi terampil, Bu. Oke, benar. Yang lainnya mungkin? Gak apa-apa, salah kan sama nggak akan didukung kan? Karena di sini sama-sama belajar ya. Jadi keluarkan aja pendapat anak-anak ibu semua apa yang disampaikan sama semua teman-temannya. Ada yang tahu nggak? Bu, Hadiah, ini hadiah. untuk meningkatkan keterampilan. Oke, bagus. Benar ya, tadi yang dibilang sama Evi juga dan tadi juga. Itu layanan pemasaran konten itu adalah satu jenis layanan dasar yang diberikan oleh guru BK atau seorang konselor kepada peserta didiknya agar untuk membantu atau bertujuan untuk membantu peserta didik tersebut untuk mengasah keterampilannya, kemampuannya, kemudian juga menguasai pengetahuan yang mungkin tidak Anda ketahui gitu. Dan juga untuk melatih perkembangan baik itu perkembangan pribadi, sosial,
Ibu minta sama anak ibu semua untuk mungkin menengok catatannya yang kemarin itu dibaca. Oke? Iya, Bu. Oke, anak ibu semua, kita lanjut lagi ya. Iya, Bu. Oke, materi pada hari ini yang akan ibu sampaikan kepada anak ibu semua tentang pengawasan konten yaitu mengenai tentang melatih public speaking for introvert. Kira-kira anda semua pernah nggak mendengar itu apa sih public speaking itu? Oke, pernah? Pernah ya, ternyata ya? Nah, Ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih public speaking? Sekarang ya? Public speaking itu kemampuan kita dalam berbicara. Oke, bagus banget ya. Yang lainnya? Mungkin ada yang menyampaikan lagi? melatih kepercayaan diri, Bu. Oke, bagus. Nanti kepercayaan diri. Ada lagi? Yang lain? Dan tahu nggak? Tahu ya? Kalau udah pernah belum melihat podcast atau orang yang keren gitu, bicaranya tuh bagus gitu? Sering ya? Itu apa yang anda terlintas di pikiran anda semua tentang orang tersebut itu? Kagum, Bu. Kagum ya? Keren. 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 Apa lagi? Ingin jadi dia. Ingin jadi dia. Iya. Oke. Bagus ya. Emang kita kalau misalnya lihat orang yang seperti itu tuh kita merasa kira-kira aku bisa nggak ya jadi kayak dia gitu? Iya nggak sih? Iya. Aku juga gitu kok kadang kalau misalnya melihat orang-orang yang jauh lebih dari kita pasti merasa pengen dah jadi dia gitu. Tapi kira-kira apakah jadi mereka itu semudah yang kita bayangkan? Enggak kan? Mereka tuh pasti melalui proses-prosesnya gitu kan. Kita mungkin melihatnya cuman ketika mereka udah sampai di titik ini, tapi kita nggak tahu kan mereka tuh melalui prosesnya itu udah gimana gitu kan. Oke, kita masuk ke materi ya. Iya, Bu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang melatih public speaking for introvert. Nah, kenapa sih Bu kok ada for introvertnya gitu kan? Nah, mungkin di sini anak-anak ibu semua ada yang mempunyai kepribadian yang introvert ataupun extrovert. Nah, tadi kan nggak tahu nih apa itu introvert ya. Kira-kira kalau extrovert itu apa? Yang tahu? Iya. Extrovert itu kebalikannya dari introvert. Dia lebih banyak berbicara, lebih kelihatan ceria gitu. Oke, bagus. Oke, gue akan jelaskan ya. Tadi kalau introvert tuh ada yang bilang kalau tadi apa tadi yang bilang tadi? Iya tadi ya. Introvert tadi. Oh iya, extrovert ya. Oke. Sekarang gue akan jelaskan tentang apa sih itu introvert itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi introvert itu tipe kepribadian yang berbalikan dengan extrovert. Jadi kepribadian ini itu yang lebih berfokus dan nyaman pada pikiran dan juga perasaannya sendiri. Benar nggak? Benar. Oke, selanjutnya kalau introvert itu adalah tipe kepribadian yang seringkali disalahartikan dengan sebagai pemalu. Kira-kira nih pemalu sama introvert itu beda atau enggak? Yo. Beda, Bu. Yakin nih, pasti ada yang bilang kalau introvert itu orangnya pemalu gitu kan? Iya. Mungkin
Ya bener ya. Orang yang introvert itu ciri-cirinya itu nggak banyak ngomong gitu. Dia lebih suka diam gitu kan. Tapi bukan malu gitu. Terus juga dia lebih nyaman sama dirinya sendiri. Kemudian dia itu lebih suka di rumah aja. Maksudnya tuh dia nggak suka keluar rumah atau bahkan nggak suka sama yang namanya kerumunan. Karena itu dia nggak suka gitu. Terus dia juga lebih fokus ketika sendirian. Ada loh anak semua orang yang dia tuh fokus kalau dia tuh di tempat keramaian. Nah kalau introvert ini beda, dia itu lebih fokus kalau dia itu sedang sendirian. Kira-kira di sini ada yang gitu nggak? Lebih fokus kalau sendiri atau lebih fokus kalau lagi ramai gitu? Sendiri. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke public speaking. Nah, kira-kira apa sih public speaking itu yang pembahasan kita utama ya? Tadi ada yang bilang itu kemampuan berbicara, kan? Benar ya? Jadi public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, kemudian ide atau pesan. Nah, public speaking ini kira-kira penting nggak? Penting ya. Kenapa sih dibilang penting? Ayo, kenapa? Buat anak-anak ibu semua deh, kenapa public speaking itu penting ya? Ya? Ya, mungkin gitu. Kalau dia percaya diri itu kalau bisa kondisi ini kan lebih enak bicaranya gitu. Oke, bagus. Yang di belakang cerita apa, Nak? Ada ibu. Ada ya. Oke, kita fokus dulu ya. Iya, Bu. Kita ada saatnya cerita, oke? Oke. Jadi public speaking itu merupakan keterampilan yang dilatih dan juga berkembang. Kan nggak bisa nih orang tiba-tiba langsung pandai bicara gitu aja kan? Kita ini bicara harus dilatih dulu mas orang tua. Nah, apalagi kemampuan tersebut itu harus dilatih gitu. Ada pepatah mengatakan bahwa pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Benar nggak? Benar ya. Gini deh, kalau misalkan kita atau gini, misalkan nih teman kita tuh lagi menyampaikan sesuatu sama kita gitu. Tapi dengan bahasa yang campur aduk deh atau enggak atau sulit dimengerti, kita sendiri gimana tuh sampai nggak kira-kira kita bisa muncul? Tidak ya, susah gitu. Ribet. Jangan kan kayak berbicara formal. Kalau berbicara sama teman aja nih, kalau dia tuh kadang kalau kita ngomong nggak nyambung aja kita apa sih gitu kan? Nah jadi itu pentingnya, public speaking itu penting. Pasti ada tujuannya nih. Kira-kira apa sih tujuannya? Kalian tahu nggak? Ya tadi udah ibu bilang loh Pak, tujuannya apa? Ya. Agar informasi yang disampaikan itu tersampaikan dengan tepat. Benar sekali. Yang lain ada lagi? Agar yang disampaikan itu mudah dimengerti oleh orang lain ibu. Benar. Ada lagi? Ada lagi ya? Apa? Mudah untuk orang respon. Oke, benar ya. Mudah orang respon. Nah, jadi ibu tulis ya. Ya. Jadi public speaking itu tujuannya itu tadi untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Nampak nggak dari belakang? Nampak. Bisa dibaca? Bisa. Menyampaikan pesan. Apa lagi? Ada apa lagi? Menyampaikan pesan. Terus untuk memberikan informasi ya kan? Iya, Bu. Memberikan informasi. Catat, Bu. Mana? Catat, Bu. Boleh? Silakan catat ya. Ya, Memberikan informasi. Ini ya salah satunya. Kemudian apa lagi? Untuk menghibur audiens kan? Juga.
Nah, kita lanjut ya. Kira-kira apakah orang yang belajar public speaking itu hanyalah orang-orang yang extrovert aja? Orang-orang yang introvert juga ya kan? Iya, Bu. Kenapa? Karena apa? Ayo, kenapa orang-orang yang introvert itu juga perlu gitu belajar public speaking? Mungkin dia kadang ingin menyampaikan sesuatu itu sulit, Bu. Jadi dia harus belajar. Oke, bagus. Yang lain? Karena public speaking penting. Mungkin ya, bagus. Ada yang lagi? Ada? Nih, jadi anggapan bahwa public speaking itu hanya untuk orang-orang yang extrovert itu adalah mitos. Kenapa mitos? Karena orang-orang introvert itu ternyata juga memiliki beberapa kelebihan loh, yang bahkan orang-orang yang introvert itu bahkan juga nggak tahu gitu. Kenapa ya sadari gitu. Yang pertama, itu memiliki kemampuan berpikir yang mendalam. Kenapa sih dikatakan memiliki kemampuan yang berpikir yang mendalam? Karena seringkali orang-orang yang introvert itu memiliki kemampuan untuk berpikir yang mendalam karena dia itu lebih banyak diam, lebih peduli dengan dirinya sendiri, ya nggak? Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan pesan dengan efektif. Jadi orang-orang extrovert itu nggak bisa ya, Bu? Bukan ya? Bukan yang nggak bisa. Tapi ini kita membahas tentang kelebihan orang-orang yang introvert untuk belajar public speaking ya. Kemudian orang-orang yang introvert itu juga kreativitasnya itu mendalam. Maksudnya ketika diberi waktu untuk merenung, ya kan, itu seringkali menghasilkan ide-ide yang kreatif, kemudian inovatif gitu. Karena dia itu lebih suka diam, kemudian fokus sama dirinya sendiri gitu. Kemudian dia itu mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi gitu. Kan tadi Ibu bilang kalau orang-orang yang introvert itu dia lebih suka bersendirian gitu ya. Jadi kok bisa mempunyai beradaptasi yang tinggi gitu? Maksudnya orang-orang introvert ini dia itu banyak bicara atau lebih asik bicara sama orang yang tertentu, iya nggak? Iya. Kan dia itu ternyata lebih bisa loh menyesuaikan diri sama orang yang dianggap sesuai gitu sama diri sendiri gitu. Terus selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda, iya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Ibu yakin anak-anak ibu semua di sini, dari beberapa orang di sini nih, pasti nggak sama kan cara berkomunikasinya? Beda. Beda ya. Nah, jadi kita harus berani loh untuk bicara di depan umum, karena di luar sana itu banyak loh orang-orang yang merasa itu ternyata dari kepribadian yang introvert. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, tadi itu setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Seorang introvert itu bisa menyampaikan pesan dengan cara yang tenang dan juga meyakinkan. Sementara orang yang extrovert itu mungkin lebih energi dan juga bersemangat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang-orang yang introvert itu dia tuh lebih suka ya kalau misalkan berada di keramaian gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh sendiri mungkin dia nggak punya energi gitu. Tapi kalau bisa dia bertemu dengan teman-temannya orang banyak gitu, mungkin di situ lah dia lebih semangat gitu. Nah, orang-orang introvert itu memiliki kemampuan unik yang bisa menjadi aset dalam public speaking. Misalnya kemampuan mendengarkan, berpikir kritis. Ngantuk ya? Iya, Bu. Soalnya kenapa banyak yang gitu? Ada yang kayak ngantuk. Speaking, Bu. Speaking ya? Oke, kita speaking dulu ya. Iya, Bu. Oke, semuanya berdiri ya. Sampai di sini aja. Oke. Mau speaking apa? Senang. Enggak.
minta satu orang deh maju di depan buat ngintip kawan-kawannya. Pia Bu. Ini apa nih buat speaking? Ayo lah, apa loh? Siapa nih mau? Nanti kasih gift deh kalau yang mau. Diva Bu. Jadi kalau ini giftnya, oke Diva. Tapi dari Diva ya speakingnya. Oke, kita maju Diva. Teman-teman ada yang mau kasih ini nggak? Pendapatnya? Yang mana Diva ya? Satu tambah. Oke, bisa. Bisa Bu. Kita mulai ya. Bu. Kita mau Diva dulu atau langsung aja? Oh ya, harus ya. Oke langsung ya. Ibu sana nggak tahu nih kayak mana seperti ini. Ibu tembak dulu ya, nanti baru ibu. Oke? Oke, mulai. Let's go. Tiga. Oke, mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Ulang nggak sih? Ulang nggak sih? Oke, ulang. Ulang. Oke, empatnya gimana coba? Ini Bu. Oh gitu, boleh ya. Ini aja. Oke, yuk. Ibu ngikutin deh. Oke, lanjut. Mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 Sama. dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, lanjut. Oke, dipasang gitu. Oke, ada sedikit ya. Masih ngantuk nggak? Tidak, Bu. Benar. Nanti kalau misalnya ada yang ngantuk, ibu suruh berdiri loh. Oke. Langsung aja. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Tadi kan ya, nanti ibu akan memberikan anda tugas. Tugasnya apa nih Bu? Tugasnya ibu akan minta para anda semua untuk berbicara satu persatu di depan sini tentang apa itu deh? Entah itu peristiwa yang sudah terjadi, pengalaman atau kejadian gitu, boleh ya? Oke, kita lanjut ya. Tugasnya kerjain di rumah Bu. Enggak dong, kita mau Oh, sekarang, Bu. ya nanti ya, nanti tugasnya Iya, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ke mitos tentang introvert gitu. Mitos yang pertama, introvert itu adalah orang yang pemalu. Tadi ada yang bilang kan? Iya. Iya nggak kira-kira? Iya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Yang mana nih? Coba yang bilang introvert itu adalah orang yang pemalu angkat tangannya. Bu. Oke aja. Oke, ada lagi? Tidak. Yang bilang kalau orang yang introvert itu adalah orang yang tidak malu angkat tangannya. Ya Bu. Oke, udah lagi. Tadi Elvi sama Pak Dia itu angkat tangan karena kalau orang-orang introvert itu adalah orang yang malu ya. Coba, ya. Coba jelasin ke ibu dan teman-temannya apa sih alasannya? Oke, tadi Pak Dia sama Elvi bilang ya kalau orang-orang introvert itu adalah orang yang malu. Coba jelasin ke ibu kenapa sih? Apa alasannya? Saat orang pemalu Bu, dia tuh tidak percaya diri Bu untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu ya. Oke, itu alasannya. Hmm. Ya, tadi yang bilang
bukan orang yang pemalu? Apa alasannya? Kalau menurut saya Bu, ini bukan menurut saya Bu, orang yang pemalu itu bukan introvert Bu. Karena kalau introvert itu dia lebih takut untuk bicara Bu. Kalau pemalu mungkin saya rasa tidak. Ya, benar ya jawabannya. Oke, ini bulusnya ya. Bu, ini mitosnya. Kalau orang introvert itu adalah orang yang pemalu itu salah. Kenapa? Faktanya pemalu dan introvert itu berbeda. Orang yang pemalu merasa takut atau cemas dalam situasi sosial, sedangkan orang yang introvert lebih memilih untuk mengisi ulang energi mereka dengan waktu sendiri. Ngerti nggak? Tapi Iya. Coba jelasin kayak Ibu lagi. Apa? jadi kalau orang introvert itu mungkin lebih suka sendiri Bu, menghabiskan waktunya sendiri. Karena kalau di tempat ramai dia tuh ibaratnya sedangkan itu kayak habis gitu Bu. Dia lebih suka sendiri aja, jadi lebih ada tergantung. Iya betul. Jadi orang yang pemalu dan orang yang introvert itu beda. Kalau pemalu itu dia masih takut atau cemas gitu. Dia takut bicara gitu, cemas kalau bicara itu orang yang pemalu. Sedangkan orang yang introvert itu dia lebih memilih untuk mengisi ruang ulang energinya itu dengan waktu sendirinya gitu. Beda kan? Beda. Oke, mitos yang kedua, kalau kalian bilang introvert itu tidak suka bergaul, iya nggak? Ya juga ya kan? Salah kan berarti mitos ya. Ini faktanya. Jadi orang introvert itu menikmati interaksi sosialnya, tetapi dalam skala yang lebih kecil dengan orang-orang yang mereka kenal baik. Ya nggak kira-kira? Ya Bu. Ya, dia itu lebih asik, maksudnya itu dia lebih banyak cerita sama orang-orang yang mungkin dia kenal baik. Jadi nggak bisa dia sembarang orang dia bicara gitu, nggak bisa. Apalagi kalau dia di daerah yang ramai, sulit gitu bagi dia. Kemudian mitos yang ketiga, orang yang introvert itu adalah orang yang dingin dan tidak peduli. Benar nggak? Tidak. Salah Bu. Salah ya. Faktanya justru sebaliknya loh. Seseorang yang introvert itu seringkali memiliki empati yang tinggi gitu. Kemudian mereka hanya lebih suka menunjukkan kepedulian mereka itu dengan cara yang lebih tenang dan tidak mencolok gitu. Jadi orang-orang yang introvert ini dia itu nggak bisa loh bilang aku sayang loh sama kamu, nggak bisa bilang kayak gitu. Ya nggak sih? Iya. Dia itu sayang dia itu mungkin lebih ke perbuatan. Dia peduli, dia perhatian gitu. Kalau orang-orang introvert itu, di sini ada yang kayak gitu nggak? Ada Bu, ada Bu. Gimana? Saya itu sulit Bu untuk menggambar aku suka kamu gitu. Saya itu Bu, saya itu Bu, kayak dalam pertemanan Bu kayak kata-kata manis gitu Bu. Saya itu lebih baik biasa-biasa saja dengan perkataan tapi tindakan. Oke. Setuju. Setuju ya. Tapi di sini ada nggak yang bilang kalau misalkan saya nih bilang aku sayang loh sama kamu gitu, sama teman aja lah, sama teman. Ya, ada? Nggak ada ya? Jarang Bu. Jarang ya. Kita introvert dong di sini. Itu Bu, ambivert. Oh ya. Oke. Ada. Nah, jadi gimana sih kita mengidentifikasi ketakutan dan juga kecemasan saat public speaking untuk orang-orang introvert? Gimana nih kita mengetahui ketakutan kita atau kecemasan saat public speaking gitu untuk orang-orang introvert? Yang pertama, yaitu bentar ya. Ya Bu. Jadi rasa gugup dan juga cemas itu wajar nggak kira-kira? Wajar ya. Jangan kita yang bicara, ibu ketika berbicara di depan anda semua tuh merasa takut loh gitu, merasa gugup gitu. Jadi itu hal yang wajar, bukan berarti kita tuh gugup, kita tuh cemas, itu kita tuh punya punya kekurangan gitu, enggak kok. Tapi itu memang hal yang wajar gitu.
Namun penting untuk mengenali ketakutan yang sering muncul agar kita dapat mengatasinya gitu. Kita perlu tahu nih ketakutan kita tuh gimana, kan beda-beda kan, ketakutan dan juga kecemasan itu berbeda-beda gitu. Nah, gimana sih caranya? Pertama itu ada ketakutan yang umum dialami, yang sering orang lain alami, yang sering orang banyak alami. Yang pertama tuh orang-orang yang introvert ini takut dihakimi. Maksudnya, jadi khawatir dengan penilaian orang lain gitu. Bahkan orang lain itu belum tentu nilai dia itu begitu gitu. Cuman dia udah takut duluan gitu. Ada yang pernah ngerasain nggak? Ada. Pernah ya? Kemudian dia itu takut kehabisan kata-kata. Dia itu berpikir gini, nanti kalau misalnya aku bicara, terus apa lagi yang mau aku bicarain selain ini gitu. Dia takut nih gitu. Takut memahami juga gitu. Jadi ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Ada Bu. Nah ya, ada ya. Kemudian takut akan reaksi negatif. Dia takut nih orang-orang itu berpendapat negatif tentang dia gitu. Kemudian takut akan penolakan gitu. Kan kalau misalnya dia bicara, nanti ada yang merasa itu tuh nggak benar gitu. Dia takut hal itu. Nah, jadi gimana sih cara mengatasi ketakutan tersebut? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Kayak gimana? Misalkan nih, tugas contoh ya, misalkan Diva mau presentasi kelompok di depan kelas. Diva merasa gugup nggak? Cemas nggak? Cemas ya, itu hal yang wajar ya, itu hal yang wajar. Nah, gimana? Kemudian Diva jadi presentasi kan? Jadi kan? Itu gimana cara Diva mengatasi cemas, takut gitu? Oke. Terus supaya bicaranya tidak cepat-cepat, jadi yang om itu jelas Bu. Jadi dari situ rasa ketakutan atau rasa cemas itu pulang karena kita melewati dengan tenang. Oke, bagus. Ada lagi? Ya. Kalau saya itu Bu, tanamkan dalam diri sih Bu, kayak aku pasti bisa gitu sih Bu. Baru kita coba presentasi. Oke, yang lain? Dari bagian deh, gimana? Kalau saya Bu, ya kayak Cynthia juga Bu, bicara tadi terus kadang ada yang panikkan Bu, dari nafas dulu, terus ngomong kalau di depan Bu, ngomong pelan-pelan aja Bu, biar kayak nggak salah ngomong. Oke, ada lagi? Kalau itu gimana? Kalau Isra sebelum presentasi itu Bu, ngomong di depan kaca dulu Bu, biar pas presentasi itu yang lancar. Oke. Yang lain gimana? Sama Bu, kayak Isra. Sama ya. Nah, jadi pasti caranya berbeda-beda kan cara Beda, Bu. mengatasi ketakutan Anda semua. Ibu kasih tips nih. Yang pertama itu persiapan yang matang. Jadi sebelum kita nih presentasi di depan kelas, kita harus bisa menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada orang lain agar mereka mengerti sama apa yang kita sampaikan. Kemudian membuat kita tuh semakin percaya diri. Kalau kita udah tahu nih apa yang kita sampaikan, pasti kita jadi percaya diri kan, nggak takut lagi kan. Kemudian yang kedua itu kita latihan teratur. Latihan tadi yang kayak Isa juga kan, berbicara di depan kaca itu termasuk juga tuh, bagus juga. Kemudian fokus pada pesan. Kita harus fokus nih apa yang mau kita sampaikan, jangan sampai materi tersebut itu kemana-mana gitu. Jadi kan nggak tahu udah sampai belum pesannya ke orang yang menerima tersebut. Kemudian cari dukungan. Maksudnya sebelum Anda semua itu tampil, itu bicarakan perasaan Anda semua dengan teman, keluarga gitu. Misalkan nih sebelum tampil sama teman nih, aku nanti mau tampil loh, gimana nih gitu. Tapi pasti teman ngasih saran ya, semangat gitu pasti kan? Ya. Kemudian visualisasi.
Bayangkan kalau diri kita itu memberikan presentasi dengan lancar, dengan bagus. Jadi kita tetap pikirin kita dulu. Sebelum kita presentasi kita harus yakin, aku pasti bisa. Tadi yang udah dia bilang tuh ya bagus. Aku pasti bisa gitu. Ya, paham ya? Caranya gimana tuh kita mulai percaya diri kita? Pertama, kita berdoa, lepaskan rasa kesal, perbaiki persepsi diri kita, kemudian jangan takut, menampilkan maksimal, mengingat kesuksesan. Nah kita masuk nih ke tekniknya gimana sih public speaking-nya itu? Yang pertama itu kita harus mengaplikasikan suara kita itu volume kita, kekerasan suara kita, jangan sampai kita itu berbicara dengan ada yang datar. Kalau kita bicara sama orang dengan ada yang datar, pasti orangnya nggak semangat, ya nggak sih? Ngantuk ya? Ya nggak sih ngantuk? Apa lagi? Bosan. Nah, itu juga sesuatu wajah kita. Kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu yang sedih, kita ketawa. Terus gimana gitu? Pasti nggak sesuai kan? Tidak. Bahasa tubuh kita gitu harus sesuaikan sama apa yang kita sampaikan. Paham ya? Oke. Jadi sekarang ibu minta para anak ibu semua ini mau perwakilan aja atau satu persatu nih? Perwakilan aja, Bu. Perwakilan aja ya. Ibu yang tunjuk atau mau diskusi dulu? Kemauan sendiri, Bu. Oh, teman sendiri. Kalau nggak ada? Oke, siap ya? Siapa nih? Kemauan sendiri? Angkat tangannya. Ayo. Kita sampai jam berapa nih? Sebelum menit lagi, Bu. Oh iya ya, sebelum lagi nggak terasa ya. Ya, Bu. Ibu nggak terasa, tapi aku udah ngantuk, ibu udah lapar nih, iya nggak? Iya, Bu. Iya ya. Oke, siapa yang mau maju silakan, satu orang aja. Mari ibu. Tunjukkan. Tidak, Bu. Ada yang mau? Sukarelawan. Sukarelawan atau sukarelawan? Bu. Antara Elvi sama Silvi, Bu. Antara. Oke. Ibu aja, Bu. Iya. Ya. Golongan ketiga nih kalau nggak ada yang angkat tangan ditunjuk 1, 2, 3. Ada yang mau? Cuma cerita doang aja. Ceritanya cerita apa? Kita pengalaman Kan pengalaman tapi dengan bahasa yang formal. yang kita ini. Hah? Iya, boleh? Dari tadi Ibu kan Dia cerita tadi aku bangun kesini gimana gitu. Boleh juga? Nggak ada Bisa bebas. Iya bebas. apa dia, Bu? Masa nggak ada yang mau? Kita dari tadi dari rumah sampai sini gitu. Jadi pagi aku bangun jam segini, sering aku makan, sering aku bantu ibu, Oh gitu, Bu. siap-siap, benerin kampus. Coba, masa nggak ada yang mau sih? Elvi mau nggak? Nanti katanya. Ayo. Elvi biasanya. Atau permakanan aja, makanan hobi. Lu mau tahu nih apa sih hobi-hobinya gitu? Bisa nggak ada yang mau? Saya, Bu. Oke, lanjut. Ibu di belakang ya, biar mau gimana sih Elvi bicaranya? Elvi, teman-teman tahu ya, perhatikan nanti gimana sih cara Elvi berbicara, cara Elvi menyampaikan. Ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Ini formal loh, berarti harus serius kan? Ya Bu. Baiklah, teman-teman semua, nama saya Elviani. Saya lahir di Grafik Hidir. Hobi saya itu memasak. Waktu bulan puasa kemarin tuh saya bantu ibu saya memasak karena saya pandai memasak. Setelah itu cita-cita saya itu karena mungkin cita-cita saya ingin menjadi chef. Chef ya? Oke. Oke, bagus ya. Tangan dong. Oke, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kayaknya nanti sampaikan sama malu ya? Iya bu, bu. Iya. Kamu ada yang ngajar nggak? Yang ngajar itu Elvi dulu, terus Elvi latih gitu aja. Bu. Aku bu. Kan, nggak apa kok. Kalau kita nggak mencoba, kita kan nggak tahu kan. Oke, ibu minta satu orang lagi buat menceritakan. Pagi ya bu. Tadi ya. Iya tadi pagi. Jadi boleh bu. Oke. Yang lain teman-temannya ya, nanti ibu minta satu orang buat Selamat pagi ya. Saya bercerita. Saya di sini aja. Saya cerita awal saya di sini aja ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gak usah perkenalkan karena benar. Jadi teman-teman, sebenarnya saya juga tidak tahu hobi saya apa. Tapi cita-cita saya apa? Saya tuh pengen jadi guru teman-teman. Ya bagus ya. Terus Saya sebenarnya hobi berenang, tetapi orang tidak percaya. Gak tahu ya karena apa bu, saya juga nggak tahu. Jadi, ya teman-teman, saya mau cerita awal saya sendiri dari rumah sampai saya kesini. Tadi pagi saya itu bangun jam 3, saya sholat tahajud teman-teman. Terus mengaji, habis mengaji saya mandi. Habis mandi kan teman-teman, saya sholat subuh. Nah, sholat subuh, saya seperti baca buku dulu dan siap-siap untuk sekolah. Nah, habis di sekolah tadi perjalanan saya diantar sama supir saya sampai sini aja sini sebenarnya. Di perjalanan baru separuh perjalanan ternyata ban kami bocor, terpaksa saya naik ojek. Itu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Saya, ya, tapi jadi kamu naik ojek pakai ojek apa? Aku pakai Maxi. Oh, Sih, udah lagi? Udah? pakai mobil atau motor? Maxi Ini di atas sama mobil kecil, sebenarnya botol. Maxi-nya mobil. Oke, Oke, udah. udah teman-teman, sudah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Bagaimana dua teman-teman dari bicara sebelah kiri ibu dan sebelah kanan ibu? Kira apa yang anda dapat dari kakak bicara ibu? Ada? Oke, ibu ya. Jadi tadi kalau Elvi bicaranya itu dia malu-malu malu gitu kan. Terus pendapat dari yang ada semua gimana? Cara Elvi bicara gitu, mungkin apa kelebihannya atau kekurangannya gitu? Tahu-tahu bu, Kalau Elvi sendiri yang jawab nih. Yang lainnya teman-teman kurang gimana? formal kayaknya bu. Terlalu kaku. Ada lagi? Kurang formal bu. Ya, teman-teman. Ada lagi? Ya, kalau tadi Elvi bicara itu mungkin saran ibu ya. Kalau misalnya pertengahan ini nih, kira
Elvi gitu kan. Iya, Bu. Namanya tanpa ini tadi siapa? Nggak dibilang ya? Enggak, Bu. Enggak ada yang panjang, Bu. Elvi aja. Oke, Elvi. Terus tadi kakak aku gitu ngomongnya mungkin bisa ditambah ya. Oh teman-teman gitu kan. Perkenalkan nama saya Elvi. Mungkin harus ditambah intonasinya gitu. Jadi enak nih. Kalau cuma perkenalkan nama saya Elvi sama perkenalkan nama saya Elvi itu beda nggak? Beda, Bu. Beda yang mana? Enak yang kedua. Yang kedua. Oke, itu yang mungkin dari Bu. Iya, Bu. Udah bagus ya. Udah Pasti, berani. Bu. Meskipun Elvi malu tapi Elvi udah berani nih bicara gitu teman semua. Oke ya. Iya, Bu. Terus kalau hadiah tadi juga udah bagus gitu kan. Nah, makanya enjoy aja gitu. Kayak nggak ada rasa cemas gitu ya. Jadi Iya. kayak mungkin orangnya extrovert gitu. Jadi kayak nyampaikannya tuh ya enak aja, kayak yang mengalir aja gitu, nggak takut. Kayak jadi udah ya mungkin nggak ditambah lagi volumenya atau nada bicaranya kalau misalkan sesuaikan gitu ya. Iya, Bu. Tidak cukup bagus. Oke. Kayaknya topik itu udah habis ya? Udah, Bu. Saya sama siapa itu? Udah pulang, Bu. Pulang lagi ya? Iya, Bu. Oke. Oke, nah itu semua mungkin sebelum kita tutup nih, itu minta sama salah satu anak ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang pagi menjelang sore pagi menjelang siang hari ini. Ada yang bisa? Apa yang anda dapat gitu? Dari yang tadi dijelaskan panjang nih kan dijelaskan dari yang sih itu public speaking, ciri-ciri orang-orang yang introvert, cara-caranya, tekniknya, tugas fakta. Oke, tadi ya. Yang bisa saya pelajari dari pelajaran ini, Bu. Jadi saya tahu perbedaan orang introvert sama orang tertutup ternyata berbeda, Bu. Dan itu selama ini sama aja, Bu. Oke, bagus. Main? Yang apa sih yang anda dapat nih dari pribadi masing-masing yang apa gitu ilmu barunya gitu? Saya Bu. Ya, Sari. Jadi Bu, yang dapat saya simpulkan dari hari ini pelajaran ibu sampai itu penting Bu untuk bagi saya gitu. Karena saya kan juga susah Bu untuk ngomong. Bu, ada lagi? Udah mungkin ya? Ya, Bu. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulannya Bu, public speaking itu penting. Gak cuma hanya orang introvert aja yang bisa public speaking, tapi orang-orang introvert juga itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi anak itu semua yang merasa dirinya itu introvert itu jangan takut, karena anda semua itu punya peluang untuk berkembang, berlatih. Oke, bisa ya? Bisa. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Tadi udah Sylvia mimpi doanya kan? Iya. Coba ganti aja tangannya. Sakit? Mari, Bu. Oke. Doa ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas tentang layanan mediasi. Persiapkan ya dari rumah apa layanan mediasi agar nanti kita bisa memulainya dengan ya udah punya ilmu masing-masing. Jadi tinggal lama aja, oke? Iya, Bu. Bentar ya, Ibu. Ibu izin keluar ya. Baik, Bu.